Halo, aku Baga. Kali ini aku mau review salah satu manhwa berjudul Memoir of the King of War ya. Jadi ceritanya ada seorang anak bernama Dan Sayu. Ini dia karakter utama kita, Dan Sayu. Dia ini tinggal di sebuah desa, tapi karena dia itu pendatang ya, bukan penduduk asli, jadinya dia dibully gitu ya sama warga di sana karena dia bukan penduduk asli. Nah, tapi untungnya dia punya sahabat ya. Ada dua tuh. Cewek sama cowok, ada kakak. Sahabat, adik kakak. Nah, suatu hari sahabatnya yang cewek mau dinikahin sama negara tetangga ya. Supaya kotanya ini deh mau dikembangin gitu ya. Makanya syaratnya harus ada yang dinikahin gitu dari desanya. Ya itulah pokoknya intinya sahabatnya yang cewek mau dinikahin sama negara tetangga. Tapi tentu saja si Dan Sayu ini ya menolak, tentu saja ya, nggak terima gitu. Akhirnya dia eh, menghadang utusan dari negara tersebut ya. Dia dihadang sama dia. Eh, Terus tentu saja tapi gagal. Dia cuma anak kecil begini, gimana mau ngalahin ini ya, orang dewasa gitu. Dia kalah si Dan Sayu, temennya jatuh, temen laki-lakinya jatuh dari jurang, nggak tahu masih hidup atau enggak, tapi menurut aku pasti hidup ya. Nggak mungkin rasanya mati begitu saja itu di chapter awal. Pasti biar ceritanya seru nanti di akhir di nanti dia di nanti chapter nanti mungkin pasti dia hidup lagi gitu ya. Nanti kamu masih hidup gitu. Nah, terus si sahabat ceweknya akhirnya dibawa ke negeri sebelah. Nah, si Dan Sayunya ini ya, ini digantung di pohon, kasihan ya. Digebukin sampai bonyok-bonyok, kasihan nih si Dan Sayunya. Nah, tapi untungnya ya, jadi ini karena perbuatan baik si Dan Sayu, dia pernah berbuat baik gitu ya sama seorang kakek. Sebenarnya nggak butuh juga sih si kakeknya, tapi ya karena kebaikan aja nih orangnya, padahal nggak butuh si kakeknya, tapi dia kasih apa, jamur waktu itu ya. Kasih jamur, terus si kakeknya apa ya, bukan jamur, ginseng apa ya, tanaman akar itu ginseng kan namanya ya. Nah, si kakeknya ini ya mengingat kebaikannya, akhirnya si Dan Sayu diselamatin dan sama dia diajarin jurus apa, jurus namanya jurus artileri apa gitu. Pokoknya ini jurus keren ya. Jadi ada petir-petir gitu, tapi bukan petir, ini apa ya, biru-biru gitulah. Jadi jurus memanipulasi benda ya, memanipulasi segala sesuatu, bukan hanya benda ya, tubuh juga bisa aja, bisa diputar-putar gitu ya. Pokoknya bisa dibentuk ubahnya sama dia. Itu jurus, dan itu tuh merupakan jurus terkuat ya. Disebutnya juga King of War, jadi emang terkuat gitu ya, raja perang. Nah, akhirnya dari situ dia jadi OP ya setelah berlatih bersama si kakek, bersama si gurunya. Dan dia tuh merupakan murid pertama dan terakhir ya. Murid pertama dan terakhir. Dia pun jadi OP, dan dimulailah petualangan Dan Sayu ke dunia luar. Nah, dengan tujuan yang pertama menemukan sahabat wanitanya yang dibawa ke negeri seberang untuk dijadikan istri ya. Yang kedua, menemukan anaknya si kakek ya. Jadi si kakek ini karena suatu masalah ya ada, jadi dihianati teman-temannya gitu, akhirnya kepisah sama anaknya. Nah, si Dan Sayu ini dimintalah ya, tolong apa ya, bukan rawat apa ya, temuin, terus kalau dia kesulitan tolong bantulah gitu. Nah, di situ udah lah ya, jadi dimulai petualangannya gitu.
Langsung aja kalau gitu aku ke reviewnya. Yang pertama, gambarnya ya bisa dibilang bagus banget nih. Jadi ya detailnya ya, gila ya detailnya ya. Gila. Manga kadang-kadang bisa jadi kalah gitu ya sama manhwa, soalnya ini udah detail berwarna lagi. Hebat. Lihat detailnya bagus. Udah detail berwarna lagi. Keren juga ya. Iya gak sih? Terus apalagi ya kelebihannya. Nah ini kelebihannya lucu juga. Aku suka nih, unik ya. Jadi jurusnya tuh bisa membuat kulit mulus gitu ya. Aneh ya. Ini apa ini ya? Jurus atau perawatan? Kulitnya mulus. Nah terus apalagi kekurangannya. Untuk kekurangannya menurut aku ya, ceritanya ya. Jadi ada dua mungkin ya kekurangan yang membuat ceritanya tuh bosan menurut aku. Awal-awal sih rame ya, tapi pas yang mulai bosan tuh pas udah kuat gitu ya, udah OP. Soalnya dia itu OP-nya tuh langsung bener-bener OP gitu, langsung ngelebihin gurunya. Dikatakan di manhwanya bahwa dia ini udah ngelebihin gurunya. Jadinya asa apa ya, kurang tantangan gitu. Aku sering juga kan bicarain di episode lain, kurang tantangan gitu. Kalau terlalu kuat asa kurang tantangan gitu, jadi kurang, jadi bosen gitu lama-kelamaan tuh bacanya. Terus yang kedua yang buat bosen tuh banyak, sering kali ya ceritanya tuh difokusin justru ke side karakter gitu, bukan karakter utama. Kita kan mau lihatnya tuh si Dan Sayunya gitu ya, petualangan dia gitu ya, petualangan si Dan Sayu, tapi sering kali yang disorot tuh side karakternya ya. Bahkan ada yang kalau nggak salah tuh dia nggak muncul sama sekali tuh kan. Makanya nih agak gimana gitu ya, jadinya kita mau lihat apa yang dikasih apa gitu. Jadi iya nggak sih, kita kan mau baca karena karakter utamanya dong. Ngapain ada karakter kakek-kakek gitu, karakter antagonisnya kakek-kakek, satu chapter isinya dia semua. Siapa yang mau lihat dia ya? Kalau segambar dua gambar mah nggak apa-apa, ini satu chapter enek ya. Dan mungkin ya kalian kalau baca juga agak kurang paham ya ceritanya ya. Tapi itu di awal-awal aja sih. Kalau kalian tapi baca terus mungkin nanti mulai kegambar ceritanya. Awal-awal emang kurang ngerti, soalnya emang sering kali ini kata aku tadi gara-gara sering nampilin side karakternya gitu. Jadi emang ceritanya jadi kurang jelas gitu. Nah itu sih kurang dan lebihnya ya. Oke, itu aja review dari aku. Terima kasih sudah menyaksikan. Itu dia Memoir of King of War. Nah itu dia. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye.